Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Selamat Paskah untuk Bapak Ibu dan saya juga. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita diberi satu kesempatan lagi untuk boleh merayakan akan kemenangan yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kita semua. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti semua orang percaya di seluruh muka bumi, hari ini merayakan kemenangan besar yang telah Kristus kerjakan di atas kayu salib. Dan karena itu hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan yang memberi pengharapan. Kebangkitan yang memberi pengharapan. Karena itu mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 30. Tetapi kita hanya akan membaca di ayatnya yang ke-14, tetapi di dalam perenungan kita akan membacanya secara keseluruhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 itu menjadi ayat kunci kita, tetapi di dalam perenungan kita akan membacanya atau merenungkannya mulai dari ayat 1 sampai ayat 30. 1 Korintus 15 ayat 14. Mari kita membacanya bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Sekali lagi. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi ini adalah kebangkitan yang memberi pengharapan. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Atau itu hanya sekedar fiksi atau rekaan para murid-murid? Seberapa kuat Paskah itu berpengaruh bagi iman Kristen? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian yang menjelaskan kaitan erat antara kebangkitan dan pengharapan itu, yang nanti akan kita lihat bersama-sama di dalam perenungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat 7, kita akan menemukan bahwa orang pertama yang tahu bahwa Yesus bangkit yaitu Maria. Murid-murid yang lain ketakutan, murid-murid yang lain sembunyi, tetapi satu wanita yang tahu pertama-tama kali Yesus bangkit yaitu Maria. Karena sebagaimana tradisi orang Yahudi, dia pergi ke kubur untuk meminyaki, memberi rempah-rempah kepada mayatnya Yesus. Ini tradisi orang-orang Yahudi. Terus diminyaki dan itu bertahan bertahun-tahun. Kalau dalam istilah Bapak Ibu sering kenal mumi. Pernah dengar kata ini mumi? Mumi adalah manusia yang diawetkan. Jadi begitu dia mati, dikasih rempah-rempah dan dikuburkan, dibiarkan sampai dagingnya mengering, membungkus tulang dan tidak berbau. Mumi. Rangkanya tetap, modelnya tetap, tidak berubah apa-apa. Tradisi Yahudi mengenal hal yang demikian. Oleh karena itu ketika Yesus mati, maka dia dikuburkan dan tradisi itu tetap dipelihara. Maria pergi ke makam Yesus untuk memberi rempah-rempah, untuk meminyaki tubuh Yesus. Tetapi justru ketika ia sampai pada kubur tempat Yesus dimakamkan, justru yang terjadi adalah batu itu sudah terguling
dan ia melihat tidak ada lagi Yesus di dalam. Dalam penuh ketakutan maka ia kemudian berlari kembali dan memberitahukan kepada Petrus dan beberapa murid yang lain. Ia datang dan memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan diambil orang, Tuhan tidak ada. Maka kemudian kalau kita baca dalam Injil Matius katakan murid-murid berlarian ke sana. Apakah betul Yesus sudah bangkit? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu ingat cerita di mana kemudian kepala prajurit yang menjaga kuburan Yesus itu mencari ketakutan. Maka mereka datang dan kompromi dengan Kaisaran Romawi untuk menyebar berita bohong bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri, diambil oleh murid-muridnya. Dan peristiwa itu atau cerita itu sampai sekarang terus berlanjut. Apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Dalam kesimpang siuran itu banyak orang berkata Yesus tidak bangkit, tetapi ada banyak ayat di dalam Alkitab menyatakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 19, Yesus menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 23 katakan Yesus menyatakan diri kepada Thomas. Yesus menyatakan diri juga kepada murid-murid di tepi danau Tiberias. Peristiwa yang tersebar, informasi yang tersebar bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi justru di banyak tempat Yesus justru menampakkan dirinya kepada banyak orang. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus betul-betul bangkit. Yesus betul-betul bangkit, bukan karena cerita fiksi orang lain, tapi Yesus sudah benar bangkit. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, penampakan Yesus berulang-ulang inilah yang kemudian oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita, kalau kita lihat di ayat 5 sampai 8, Paulus berkata, kalau Kristus tidak bangkit, kalau Kristus tidak bangkit, kalau Kristus tidak menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, bahkan kepada ribuan orang yang lain, maka dia tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Berarti semua yang cerita-cerita sebelumnya itu isapan jempol. Berarti Yesus ini pembohong. Yang ia janjikan dulu bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga, tidak. Dari sini kita belajar bahwa Kristus benar-benar bangkit, dan kebangkitan dia bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi memberi pengharapan kepada kita orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bagian yang pertama. Kebangkitan Kristus memberi harapan. Harapan apa yang Kristus beri kepada kita ketika ia bangkit? Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat 9 sampai ayat 11. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang 11. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 9 sampai ayat 11. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami menjadi percaya. Pengharapan apa yang Yesus kerjakan? Pengharapan apa yang Yesus beri kepada kita ketika ia bangkit dari kematian? Yang pertama, Kristus bangkit dan memberi pengharapan supaya kita ini layak
jadi anak Allah. Ini poin pertama. Kristus bangkit memberi harapan yang baru supaya kita layak disebut anak Allah. Kita ini layak disebut anak-anaknya yang kekasih. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti bacaan tadi ayat 9 sampai 11, Paulus katakan, aku ini orang yang tidak layak karena aku ini pembunuh manusia, aku ini pembunuh hamba-hamba Tuhan, aku ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Kristus bangkit melayakkan aku, harapan yang baru, hidup yang baru, supaya aku ini kemudian menjadi layak di hadapan Allah. Kalau Kristus tidak bangkit, maka tetaplah aku orang yang berdosa. Tidak ada terjadi perubahan apapun dalam hidup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kristus bangkit dan memberi pengharapan yang baru bagi. Apa harapan yang baru? Yang pertama adalah perubahan status. Bapak Ibu lihat ayat 9-10. Paulus yang dulunya adalah seorang pembunuh, Kristus bangkit memberi pengharapan. Statusnya diubahkan dari seorang pembunuh menjadi seorang yang melayani. Dengan baik Bapak Ibu, kalau Yesus tidak bangkit, hidup kita ini sama sekali tidak layak di hadapan Allah. Karena Kristus bangkit, kebangkitannya itu layak melayakkan engkau dan saya, supaya hubungan kita kembali dengan Allah menjadi layak. Status kita yang sebelumnya orang berdosa, status kita yang tidak layak, status kita yang sebelumnya adalah pembunuh. Paulus terang-terangan membunuh. Kalau kita mungkin tidak terang-terangan membunuh secara fisik, Paulus terang-terangan membunuh orang lain. Bahkan ia memegang surat kuasa dari Kekaisaran Romawi, menangkap orang-orang yang percaya kepada Kristus, membunuh mereka. Paulus melakukan kejahatan. Kita mungkin tidak seperti dia, tapi sadarkah kita bahwa seringkali kita juga menjadi pembunuh-pembunuh berdarah dingin? Sadarkah kita bahwa seringkali kita ini menjadi orang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan karena sikap perbuatan kita, status kita yang merendahkan orang lain, bahkan hal-hal yang jelek seringkali kita lakukan. Tapi Kristus bangkit membuat satu perubahan nyata dalam pribadi Paulus. Dulu penjahat, statusnya narapidana, sekarang menjadi orang yang dimerdekakan. Paulus yang dahulu namanya Saulus, sekarang berkobar-kobar melayani Tuhan. Dulu penganiaya akan orang percaya, sekarang menjadi pelayan Allah. Terjadi perubahan status. Yang tidak layak menjadi layak. Perhatikan ayat 9 sampai ayat 10 tadi dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kalau kita ditanya sekarang pernah nggak menganiaya orang, pasti kita bilang enggak. Tapi sejujurnya berapa banyak suami yang teraniaya? Ditanya sekarang saya nggak pernah menganiaya orang, berapa banyak suami-suami yang teraniaya? Dan nggak mau suami-suami sudah pergi kerja capek, pulang diomeli, dimarahi, mukanya dikasih kopi, tiap awal pulang tangannya cepat sekali, mana setoran? Ada orang katakan aku kan pernah menganiaya orang. Ya betul. Tapi statusmu sebagai nyonya besar di rumah itu seringkali mengancam orang-orang di sekitar. Penganiaya. Paulus katakan, aku tidak layak. Tapi justru Kristus bangkit. Statusmu yang tidak layak sekarang menjadi layak. Karena Kristus bangkit, maka hari ini kita layak. Kalau tidak, kita adalah orang-orang yang layak dibinasakan.
maka jangan sampai Kristus sudah bangkit, tapi engkau tetap menjadi penganiaya. Paulus mengalami satu perubahan status yang sangat nyata. Dulu tidak layak, dulu pembunuh, sekarang menjadi orang yang layak. Itu sebabnya ketika ia bertobat, ketika dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepada dia bahwa aku Yesus yang engkau aniaya itu. Apa yang terjadi? Orang ketakutan. Ketika nampak Paulus, orang bilang, ini si pembunuh sudah datang. Siapa lagi? Jangan-jangan kita ditangkap. Tetapi justru ia menyampaikan ayat yang tadi kita baca. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak terjadi. Lihatlah dirimu. Kalau Kristus tidak bangkit, kau bisa melihat dirimu. Kalau Kristus itu tidak bangkit, lihatlah dirimu. Mau jadi apa saya? Paulus menyampaikan apa yang menjadi nyata yang dia kerjakan di dalam. Bapak Ibu, kalau saya tanya untuk Bapak Ibu dan saya, Kristus sudah bangkit, merubah status kita yang tidak layak sekarang menjadi layak. Terus bagaimana ini? Bagaimana dia? Apa perubahan nyata yang ada dalam? Biarlah kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini tidak hanya menjadi suatu perayaan yang rutinitas, tetapi membuat kita sadar untuk tidak kembali kepada kubangan dulu dosa. Sekarang aku menjadi orang yang dilayakkan Tuhan. Aku tidak boleh kembali lagi kepada dosa-dosa, kelemahan yang lain. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Paulus? Perubahan apa yang terjadi Paulus? Selain perubahan akan statusnya, yang kedua adalah arah hidupnya juga kemudian berubah. Arah hidupnya berubah dengan baik. Status itu bicara tentang apa? Miskin, kaya, baik, buruk. Ini status. Tetapi kalau sudah bicara arah hidup, berarti tindakan lebih daripada sekedar daripada status. Yang kedua adalah perubahan arah hidup. Paulus katakan, aku tidak berpangku tangan. Perhatikan ayat 10, ayat 11 katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Perhatikan kata-kata ini sangat menarik. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus katakan selain perubahan statusnya, tapi arah hidupnya berubah. Ia katakan, aku orang yang bekerja keras. Hidup statusnya setelah berubah. Dulu tidak layak, sekarang menjadi layak. Tidak mampu tangan dan tidak diam, tapi berusaha keras supaya menunjukkan bahwa betul-betul nyata ada perubahan hidup dalam diri. Banyak orang yang bangga dia sudah diselamatkan, sudah dibaptis, sudah terima Yesus. Ini yang baru dibaptis balagaan. Banyak orang bangga jadi pengikut, tapi tidak ada perubahan arah hidup sama sekali. Tidak berjuang untuk meninggalkan hal-hal yang mengikat dirinya, sehingga tidak terjadi perubahan. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tak ada satupun perubahan. Ini namanya apa? Kristus bangkit memberi harapan, statusnya sudah, tapi arah hidupnya belum. Ia tidak berjuang untuk merubah arah hidupnya. Ia merasa ya sudah cukup, Tuhan sudah selamatkan aku, berpangku tangan. Ya datang gereja, datang, mau bisa lihat datang.
tapi tidak mau buat apa. Gak ada satupun tindakan yang dia kerjakan. Bagaimana menyatakan bahwa memang betul ia sudah dibangkitkan bersama Kristus. Ada perubahan arah hidup. Setelah diselamatkan, Paulus bekerja keras bahwa keselamatannya adalah anugerah Allah. Karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu dan saya. Seringkali kita terbuai dengan status. Nah, ini banyak terjadi. Banyak orang-orang kaya, karena orang tuanya kaya, statusnya terhormat, kaya, dan akhirnya tidak berbuat apa-apa untuk berubah hidup. Begitu orang tuanya meninggal, begitu mati, hartanya habis, selesai dari itu. Ini bicara dan contoh sederhana tentang status. Status dia orang kaya, tetapi tidak terjadi suatu perubahan arah hidup. Berleha-leha, bersantai, apa-apa bapak kaya, bapak punya, dan santai, apa-apa, nanti baik nih. Setelah harta habis, setelah orang tua tidak ada, arah hidupnya menjadi rusak. Paulus katakan perubahan status itu sudah terjadi pada saya ketika mau terima Yesus. Tapi sekarang kerjakan, berusaha keras mungkin, bekerjalah dengan keras untuk merubah akan arah hidup. Berjuanglah untuk melawan kemalasan, berjuang untuk melawan dirimu. Orang lain tidak bisa berjuang atas engkau. Engkau yang harus berjuang melawan akan kelemahan-kelemahanmu. Ini yang Paulus maksudkan, ada perubahan arah hidup. Kristus sudah bangkit dari kubur. Kan itu bangkit dari kubur masa lalu, kubur kepahitan, kubur dendam, kubur yang menyiksa akan hidupmu. Terjadilah perubahan hidup dalam hidup. Status sudah, ini semua hari Tuhan. Tapi masalahnya adalah, ada nggak perubahan? Bertahun-tahun kita bisa merayakan Paskah, tapi juga bisa bertahun-tahun tidak ada satu perubahan. Paulus memberikan kita satu teladan yang baik. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, diberi harapan yang baru, status baru, tapi jangan lupa arah hidup juga harus diperbaiki. Jangan engkau puas dengan semua yang kau miliki sampai hari ini. Dalam hukum ekonomi, orang kepengen terus bertambah kaya. Sudah kaya pengen tambah kaya, sudah punya duit pengen tambah uang. Tabungan 1 juta pengen 2 juta 3 juta. Itu namanya perubahan arah. Ada harapan yang ingin dikalkan. Itu ekonomi. Tetapi pertanyaannya, dalam kehidupan realitas hidup sehari-hari, dalam kehidupan nyata, ada nggak perubahan yang terus terjadi hari ini? Dulu sombong, sekarang rendah. Itu perubahan. Dulu tidak suka dengan orang, sekarang suka dengan orang. Dulu kasar, sekarang ramah. Ini perubahan. Dulu tidak setia, sekarang menjadi setia. Ini perubahan. Maka Paulus katakan, aku bekerja keras daripada mereka. Kenapa Paulus katakan aku bekerja keras? Karena orang image-nya dia adalah pembunuh. Sedangkan murid-murid yang lain, Petrus, Yohanes, yang lain nelayan, ada yang tukang pungut pajak. Tapi Paulus berbeda. Kenapa? Aku ini pembunuh sebelum. Karena itu aku harus bekerja keras supaya image itu jangan terus nampak. Oh, memang aku ini adalah pembunuh. Itu sebabnya kemana-mana yang melayani orang bilang, nah, si pembunuh sudah datang. Anugerah Allah, maka aku ada sekarang. Karena anugerah Allah Bapak Ibu dan saya ada pagi ini. Karena itu berjuanglah untuk perubahan hidup. Berjuanglah dengan keras. Kalau kau malas berdoa, berjuanglah dengan keras supaya berubah. Ini hal yang kedua. Hal yang pertama, kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan dari yang tidak layak menjadi layak. Yang kedua, kebangkitan Kristus
memberi pengharapan akan kepastian iman. Di dalam ayat 14 dan 17 bacaan kita, 14 dan 17 berkata, ayat 14-17, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Saudara-saudara, Kristus bangkit memberikan kita pengharapan akan iman yang pasti, bahwa iman kita tidak salah. Iman kita tidak salah alamat. Kita beriman kepada orang yang tepat, pribadi yang tepat, karena ia bukan hanya sekedar berjanji, tetapi ia menepati akan janji-janji. Kristus benar-benar menepati janjinya. Oleh karena itu ia layak untuk dipercaya. Maka bahaya sekali kalau ada orang yang menjual iman oleh apapun juga. Karena Kristus sudah bangkit, memberi pengharapan yang nyata bahwa iman kita tidak salah, iman kita tidak keliru, iman kita bisa dipertanggungjawabkan. Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang dapat dipercaya, karena ia mengerjakan akan apa yang dia janji. Ia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak ada satupun nabi di dunia yang berkata demikian. Tidak ada satupun nabi di agama lain yang berkata demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak ada. Dalam Islam, Konghucu dan semua yang lain tidak ada satupun agama ataupun seorang nabi pemimpin umat yang berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hanya Kristus. Dengan kata lain, kebangkitannya memberi kepastian iman yang nyata. Karena itu jangan sampai engkau menjual iman untuk hal-hal yang tidak benar. Jangan menjual imanmu hanya karena jodoh. Jangan menjual imanmu hanya karena pekerjaan. Jangan menjual imanmu hanya karena pekerjaan, status dan lain-lain. Karena Kristus bangkit dan memberi pengharapan yang pasti bahwa yang lain dipercaya. Ayat 19 bacaan kita katakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa maksudnya? Iman kepada Kristus harus teguh, tidak boleh digoyahkan oleh apapun. Dengar baik-baik ini. Sekarang di mimbar-mimbar gereja, di mimbar-mimbar medsos, saya pakai mimbar medsos, karena semua orang dengan mudah sekarang memposting apa saja. Hati-hati, banyak orang hanya akan memberi motivasi kepada Anda. Banyak orang akan hanya memberi harapan-harapan kepada Anda tanpa satu keyakinan iman yang pasti. Karena itu berhati-hatilah dan waspadalah. Sekarang anak sekolah malas kerja tugas, ikan ChatGPT jadi. Betul ya? Betul. 5 kali 5 pangkat ini sampai nggak capek ya, tulis saja di ChatGPT keluar. Dan akhirnya mama-mama, bapak-bapak banyak ikut-ikutan. Jadi tumpul semua pikiran. Otak tak dilatih lagi untuk berpikir. Cara memasak, opor ayam, tanya cici. Ya. Nah sekarang buat semua modalnya begitu kan? Kalau saya tanya anak sekolah, jadi pernah lakukan nggak? Siapa pernah lakukan nggak? Saya khawatir itu di handphone mereka itu ada. Oh sekarang begitu modelnya sekarang bapak itu. Capek dia pikir dia apa ini jawabannya? Ketik saja. Atau kakak ketik, tinggal tekan ngomong dia. Muncul. Akhirnya apa yang terjadi bapak?
kemampuan berpikirnya sangat lemah, tidak kritis. Segala sesuatu diterima dengan pulang-pulang, utuh, tanpa difilter, tanpa disaring. Pendapat orang diterima semua, dipikirnya benar. Nah, ini penting untuk kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu bertanya di ChatGPT atau di AI, siapa itu Yesus? Coba nanti buktikan. Apa jawabannya? Kalau nggak percaya pulang, jangan dibuka sekarang. Coba nanti tanya jawabannya. Apakah dia Tuhan? Nanti coba lihat jawabannya. Membuat saudara kaget. Ya saya mau benar. Nanti coba cek. Itulah yang kemudian tadi saya katakan mimbar-mimbar medsos seringkali membuat kita meruntuhkan akan keyakinan kita kepada Kristus. Kita punya Alkitab yang 66 kitab yang begitu indah. Bacalah, renungkanlah, kau pasti diberkati, memperkuat akan iman. Jadi ini penting Bapak Ibu. Ada juga pokok-pokok yang gak mempersiapkan ini, tinggal tulis di ChatGPT, keluar isi pokoknya. Semua keluar. Ini kalau gak dipersiapkan bahaya Bapak Ibu. Nah karena itu, iman kita bukanlah iman yang buta. Imanmu jangan dilunturkan oleh apapun juga, tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Tetapi kebangkitan Kristus membuktikan bahwa iman kita tidak sia-sia. Iman kita kepada Kristus bisa dipertanggungjawabkan. Kristus mempertanggungjawabkan akan semua janji-janjinya. Karena itu Bapak Ibu, percayalah kepada Dia dengan sungguh. Kristus memberi pengharapan akan kepastian akan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka tidak mempercayai kebangkitan. Mereka yang percaya adalah mayat Yesus itu dicubit. Itu mereka percaya. Karena belum ada ceritanya orang bangkit. Tidak ada cerita tentang orang bangkit. Meskipun mereka pernah melihat Yesus bangkitkan Lazarus, anaknya Dorcas dibangkitkan. Ada banyak kisah yang mereka mendengar Yesus membangkitkan, tapi mereka tidak percaya bahwa ada kebangkitan. Karena itu Paulus katakan, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan, sia-sialah. Saudara yang dikasih Tuhan, Kristus bangkit memberi kepastian iman yang teguh kepada kita. Karena itu teguhkanlah akan hati. Yang kedua, Kristus bangkit memberi kepastian tidak hanya tentang iman kita kepada Kristus, tetapi kepastian tentang kebangkitan. Saya tahu ketika saya ngomong ini banyak sudah mengeluh, sudah panas, sudah capek. Ya saya tahu banyak lapar. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Kristus bangkit supaya menjadi nyata ada kebangkitan. Apa maksudnya? Tubuh yang sekarang kita pakai sekarang itu kita akan tinggalkan. Kita akan diberi tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Itu berarti kita yang sekarang kemah sekarang, tubuh yang kita pakai sekarang, kita akan tinggalkan. Karena itu jangan rias bagus-bagus. Jangan habis pengeluaran Tuhan yang berias yang ini, yang tubuhmu yang akan kau tinggalkan banyak. Hiaslah rohanimu, karena kau akan diberi tubuh yang baru. Saya tidak ngomong supaya tidak merawat tubuh, bukan. Tapi jangan sampai hidupmu habis hanya untuk merawat tubuhmu yang akan kau tinggalkan. Hidupku kurang mancung, hidupku kurang nongol ke depan. Gigi saya kurang gigi cuma begitu. Apa gisul? Gisul. Oh, enggak dengar saya. Jangan
dia akan tinggal. Ya Pak Sergio, sama kita catra Bapak. Tiap bulan ada pengeluaran rutin yang besar sekali, nilainya besar sekali hanya untuk tubuh yang akan sebentar lagi. Tetapi untuk hal yang rohaninya ditiadakan. Saya bertanya, untuk fisik ini ada banyak pengeluaran, untuk yang rohani ada nggak pengeluaran? Saya bertanya Bapak, kalau ada acara-acara kerohanian, ayo bayar, nggak ada yang mau bayar. Betul? Ada seminar, bayarnya 50.000, malah satu. Betul, ada acara 100.000, mahal. Tapi kalau dia beli skincare-nya bisa. Dia beli batunya bisa. Tapi kalau ada seminar, kalau ada acara ini yang berkaitan dengan rohaninya, mahal Pak, nggak ada uang. Betul atau tidak? Berapa investasi terbesar untuk hal-hal rohani? Coba tanya diri. Saya rencana mau pasang gigi palsu. Karena sesuatu apa? Gigi mas. Karena mempengaruhi kegantengan. Saudara nggak yakin kalau saya gantengan. Ini yang namanya integritas. Saudara nggak yakin. Integritas itu kan antara perkataan dan pikiran itu sama. Saya waktu bilang gantengan ke saudara gaya Pak, terlalu percaya diri Bapak itu. Dengar baik-baik, berapa banyak kita habiskan hanya untuk yang ini. Paulus memberikan kita kepastian melalui pengalaman hidupnya bahwa Kristus bangkit supaya apa? Ada kebangkitan tubuh. Tubuh yang lama ditinggalkan, ada tubuh yang baru. Tubuh yang baru yang tidak berdosa. Tubuh yang baru yang perlu di make up, tak perlu disulap alisnya. Itu tubuh yang baru. Bapak Ibu, ini penting untuk kita. Kalau saya tanya sekarang, berapa banyak pengeluaran untuk memuaskan fisikmu, tubuhmu? Berapa? 1 bulan 500.000 cukup? 1 bulan 500.000 cukup untuk memuaskan tubuh ini? Nggak cukup. Betul? Tiap hari kita pakai terus, ya kan? Saya kemarin beli pakai berontok bulu. Betul, karena lihat di iklan di TikTok menarik. Saya pesan, mahal sekali harganya, 49.000. Setelah saya beli, ibu tanya saya, bulu apa yang dirontokkan? Padahal cuma 100 gram, kecil. Dan sampai hari ini saya tidak pakai. Ada yang mau pakai? Nanti saya kasih. Siap ini saya bisa kasih, karena nggak dipakai. Hanya lihat-lihat, kemasannya cantik kemasannya. Jadi untuk fisik ini Bapak Ibu kita bisa rela keluarkan uang kepada. Tetapi rohani seringkali kita hanya beli tapi mimpi. Kalau ada di atas kata kikir lebih dari hal untuk hal yang rohani kita. Betul? Gak ada yang menjawab itu, karena memang betul semua. Karena itu Bapak Ibu, Kristus bangkit tidak hanya memberi harapan tentang status kita diubahkan, tetapi memberi kepastian
sia-sia iman. Kalau iman kita kepada Kristus tidak sia-sia. Dan ada pengharapan bahwa tubuh yang lama ini kita diberi tubuh yang baru. Saya membayangkan tubuh baru saya seperti apa ya. Saya kadang-kadang membayangkan begitu. Kalau baca kitab Korintus pasal 15 itu, nanti wajah saya seperti apa ya. Saya waktu pelayanan di Surabaya, saya diminta foto. Pak, tolong kirim foto terbaik. Saya bilang saya nggak punya foto karena nggak suka berfoto. Dan kemudian dieditlah wajah saya pakai AI. Dan waktu ditampilkan di flyer di TV besar, saya lihat kok beda ya wajahku itu ya. Apakah ini wajah-wajah yang Tuhan nanti kasih? Karena yang saya lihat itu diedit kok lebih mancung hidupnya. Lebih putih. Apa yang tak bisa diubah untuk tubuh ini? Tapi dengan baik sekali lagi, semua itu akan. Saya tidak bicara bahwa bahaya kalau merawat tubuh berlebihan. Jadi segala-galanya tubuhmu. Gak ada lifting, kau stres. Lebih baik beli lipstick daripada beli makan. Loh ada begitu, gak makan gak apa-apa, yang begitu penampilan oke. Loh ada yang begitu, jangan salah. Sepatunya kaki jelong, kalau dia pilih udah baju baru, dia mulai ada baju baru, gak mantap ini. Ayo, kalau betul ada KKR dan seminar, ayo ikut jemaat, gak ada itu. Nanti dinaikkan di grup, Bapak Ibu ada KKR, ada ini, semua sibuk, gak ada. Nanti di grup ada ini, hanya dibaca, komen bukan, ya. Tapi coba bilang, ada harga murah ini, sembako. Pasti seperti itu. Ada lagi kaum yang lain. Itulah kita. Tapi gimana ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus bangkit merubah status kita dari yang tidak layak menjadi layak. Amin. Tapi jangan hanya stop di situ. Terjadi perubahan hati. Amin. Berusaha keras untuk merubah hati. Berjuang. Yang terakhir, Kristus bangkit memberi pengharapan iman yang pasti. Anak-anak muda, kami buat imanmu ucap ya. Amin. Jangan jual. Ini peran anak muda juga. Kalau orang tua pun bisa panggil juga. Ya kan? Segi menipu diri ini. Jadi jangan sampai kau menjual iman